Kembali lagi dengan Egis khusus. Untuk topik hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu adalah kita belajar kegunaan mat untuk dalam kehidupan sehari-hari lah secara umumnya. Jadi yang pertama, si Joseph beli kaset Nintendo Switch seharga 400.000 dan dia setelah menyelesaikan dia jual lagi dengan harga 300.000. Kerugiannya berapa gitu kan. Nah, 400.000 itu berarti harga beli, 300.000 berarti harga jual. Nah, jualnya lebih kecil daripada harga beli, berarti dia rugi. Berarti rugi itu adalah harga beli kurang harga jual. Berarti 400.000 kurang 300.000. Hasilnya adalah 100.000. Nah, persen ruginya. Nah, kalau persen rugi berarti adalah ruginya dari apa? Dari harga beli ya, dengan kali 100%, karena kita namanya untung atau rugi itu dari kita belinya gitu. Nah, ini 100.000 dibagi harga belinya 400.000 kali 100%, berarti ini adalah 25%, yaitu. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik nih. Si Joseph jual kaset harga 300.000 dan dia udah rugi 25%. Berapa harga beli kasetnya? Nah, ini kalau dilihat sama nih, jawabannya kayak nomor 1. Berarti harusnya dia dapatnya 400.000. Tapi gimana buat dapetin 400.000-nya gitu. Nah, kita misalkan kita kaliin dulu nih ruginya gitu. Rugi sama dengan 25% dikali 300.000. Dan nah itu hasilnya seperempat 75.000. Berarti harga belinya 300.000 ditambah 75.000, hasilnya adalah 375.000. Benar nggak nih? Harusnya 400.000, kok ini cuma 375.000. Nah, ini salah. Nah, ini salah. Kenapa dia salah? Karena 25%-nya itu bukan dari 300.000. Jadi ceritanya gini, jadi kalau kita punya total misalnya 100% satu panjang ini, kalau kalian pernah main game fighting, nah itu ada bar life, nah itu bisa dibilang 100% itu adalah harga beli gitu. Nah, kalau dia tambah darahnya, tambah panjang, nah ini adalah untung. Nah, kalau dia berkurang, dia yang tadinya harusnya 100%, dia berkurang, nah ini rugi. Nah, jadi di sini dia udah rugi 25%, berarti dia tinggal sisanya 75. Gitu. Nah, jadi ini kita pakai perbandingan 75% itu 300.000. Nah, yang ditanya harga belinya 100%-nya. Itu berapa gitu. Nah, penting ya, makanya kita tadi sebelum topik sebelum aritmatika ada perbandingan, yaitu perbandingan itu kita sering banyak pakai. Jadi tinggal 75/100 sama dengan 300.000 per X. Terus kita kali silang, jadi 75X sama dengan 300.000 dikali 100. Berarti X-nya adalah 300.000 kali 100 dibagi 75. Nah, ini 300 bagi 75 ya. Hasilnya 4, terus dikali 100 jadi 400.000. Gitu. Nah, benar ya, sama hasilnya 400.000. Oke, terus untuk nomor 3. Rom membeli beras 25 kilo. Nah, 25 kilo ini kita anggap sebagai beras, dia bilang berat bruto. Berat bruto itu adalah berat berasnya plus karungnya yang harga 300.000. Jika berat karungnya 4%, dia dapat diskon 10%, hitunglah berat bersihnya. Jadi 25 kilo itu berat kotor. Jadi berat bersih itu neto atau berat bersih itu adalah berat
bruto dikurangin tara. Tara itu adalah karungnya bisa dibilang. Jadi 25 kilo dikurangin di 4% dari 25. Gitu. Jadi 25 kilo dikurangin 4% nih, 4 per 100 dikali 25. Kita coret 4, coret habis 1, berarti 25 kilo kurang 1 kilo. Hasilnya adalah 24 kilo. 25 kurang 1, 24 kilo. Nah, harga yang harus dibayar pembeli. Nah, ini diskon. Dia harga 300.000 dapat diskon 10%. Berarti kita tulis diskonnya dulu. Diskon atau rabat ya. Bahasanya 10% dikali 300.000. Ya berarti hasilnya tinggal 10% itu kan 10 per 100 dikali 300.000. Ya berarti tinggal hilangin aja 0,1, jadi 30.000. Berarti harga yang harus dibayar, harga setelah diskon itu adalah 300.000 kurangin 30.000, hasilnya adalah 270.000. Nah terus yang C, pesan Sri untung jika beras dijual dengan harga 15.000 per kilo. Nah berarti kita harus cari harga jualnya dulu nih, soalnya kita nggak tahu harga jualnya. Oke, harga jualnya itu nggak bisa 25 tapi tinggal 24 ya, karena karungnya kan nggak dijual, jadi tinggal 24 dikali 15.000 ya, jadi hasilnya adalah 360.000. Oke, nah berarti untung atau rugi nih, belinya 300.000 jualnya 360.000 ya, untung atau rugi? Untung. Untungnya berarti bukan 360.000 kurangin, bukan 300.000 ya, tapi yang ini karena udah kena diskon. Hasilnya adalah 90.000. Nah persen untungnya berarti untung per harga beli ya, semuanya per harga beli ya, karena untung atau rugi itu kan dari harga belinya. 90.000 per harga belinya, harga belinya yang udah kena diskon. Gitu. Nah ini kita coret 3 berarti 100 per 3%, atau enggak 33 sepertiga persen. Kayak gitu. Oke, terus nomor 4. Ya, seorang meminjam uang di bank sebesar 36 juta dengan suku bunga tetap 8% per tahun. Dia minjem 1,5 tahun. Hitung bunganya. Nah ini sebenarnya cuma kayak perbandingan juga gitu kan. 8% itu setahun. Jadi 1 tahun 8%. 1,5 tahun ya berarti tinggal 1,5 kali 8%. Berarti 12%. Ya berarti bunganya ya berarti 12% dikali 36 juta. Gitu. 12% dikali 36 juta. Hasilnya adalah 4.320.000. Nah itu bunganya. Nah total suhu pinjamannya berarti kita tambahin. Totalnya berarti 36 juta ditambah 4.320.000. Jadi 40,32 juta. Nah angsurannya berarti berapa? Berarti angsurannya dia total angsuran. Berarti total pinjamannya dibagi waktunya per bulan. Berarti totalnya dia 40,320 juta dibagi waktunya 1,5 tahun. 1,5 tahun itu berapa bulan? 1
1 tahun kan 12, berarti 1,5 kali 12, berarti 18 bulan. Berarti kita bagi dengan 18. Hasilnya adalah per bulan 240.000 per bulan. Ya, terus nomor 5. Nomor 5, seorang karyawan mempunyai gaji sebulan sebesar 5 juta dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi setiap negara itu kena pajak gitu. Apa yang kita hasilkan dikenakan pajak. Nah, di sini dibilang seorang kawan mulai gajinya 5 juta. Penghasilan tidak kena pajak itu 4,5. Berarti kita kurang ini. Berarti 500.000. Nah, besar pajak penghasilannya 10%. Berarti PPH ya, pajak penghasilan 10%. Berarti kita kaliin aja nih. 10% dikali 500.000. Berarti 50.000. Berapa gaji yang diterima karyawan dalam sebulan? Ya udah, berarti tinggal gajinya dikurangin pajak. Berarti 5 juta ini kurangin 50.000. Berarti 4.950.000 ini per sebulannya. Oke. Jadi gajinya dikurangin penghasilan tidak kena pajak, nanti baru dikali dengan persennya. Oke, cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.